Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi eksternal pada wanita. Di antaranya yaitu ada mons pubis, merupakan bagian yang menonjol seperti bantalan yang berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Selanjutnya ada labia mayora, merupakan kelanjutan dari mons veneris, berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan belakang. Selanjutnya ada labia minora. Di bagian ini berbentuk lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa ditumbuhi rambut. Selanjutnya ada vagina. Vagina yaitu saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Selanjutnya ada uretal opening, yaitu bukaan pada uretra, bagian dari saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris yaitu sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir yaitu ada perineum. Perineum terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm. Terdapat otot-otot yang penting, yaitu sphincter, anus eksterna dan interna, serta dipersyarafi oleh saraf pudendus dan cabang-cabangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada vagina, berfungsi sebagai saluran jalan keluar darah menstruasi, keluarnya masuknya penis, jalan keluar masuknya sperma menuju sel telur, dan jalan keluar bagi bayi. Selanjutnya ada serviks, berfungsi membantu proses reproduksi, membantu persalinan, membantu proses menstruasi, melindungi rahim dari benda asing dan bakteri. Selanjutnya ada cervical canal, sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada ovarium ligament, berfungsi menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya ada ovarium, yaitu tempat memproduksi dan menyimpan sel telur. Selanjutnya ada tuba fallopi, yaitu saluran penghubung antara ovarium dengan rahim untuk mengangkat sel telur dan membantu pembuahan. Selanjutnya ada uterine fundus, yaitu dinding rahim yang paling tebal, berfungsi membantu melindungi janin. Selanjutnya ada uterus atau rahim, yaitu tempat pembuahan janin sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada fimbriae, berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba fallopi. Selanjutnya ada endometrium, berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada myometrium, berfungsi menginduksi kontraksi rahim yang penting untuk mens dan persalinan. Selanjutnya ada perimetrium, berfungsi sebagai pelindung rahim dan pengikat rahim ke struktur lain di panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi eksternal pada laki-laki. Yang pertama yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih yaitu organ berbentuk kantong yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi menghasilkan cairan semen yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih dan juga membawa sperma saat proses ejakulasi. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Selanjutnya ada testis, sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pada pria. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum yaitu kantong kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma. Selanjutnya ada kepala penis, yaitu tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh melalui uretra, berperan penting dalam kenikmatan seksual serta membantu dalam ejakulasi dan buang air kecil. Selanjutnya ada lubang penis, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh, juga sebagai saluran untuk keluarnya sperma selama proses ejakulasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi internal pada laki-laki. Yang pertama yaitu ada vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar yang menghasilkan cairan untuk membentuk air mani pada pria. Selanjutnya ada kandung kemih, yaitu organ berbentuk bulat yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya ada ureter, yaitu dua tabung otot yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran untuk mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Selanjutnya ada jaringan erektil, memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi darah. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Selanjutnya ada ampula vas deferens, yaitu bagian dari vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dalam sperma dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar Cowper, yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi. Selanjutnya ada epididymis, terletak di dalam skrotum dan berfungsi untuk mengangkut, menyimpan, dan mematangkan sperma. Selanjutnya ada testis, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan terakhir ada glans penis, yaitu area sensitif dan tempat keluarnya semen atau mani dan urin.